Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirris syari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, para sahabat, para ahlut thariqah dimanapun Anda berada, terutama para salik thariqah Asyatoriyah dimanapun Anda berada, baik itu di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul kembali, dapat berjumpa kembali dalam acara ngaji bareng online bersama Thariqah Asyatoriyah Indonesia. Pada malam hari ini masih dalam keadaan kita berbelasungkawa. Kita telah ditinggalkan oleh seorang guru mursyid, beliau almarhum Habib Faisal Umar Al-Idrus, biasa kita sebut Kiai Dharmajaya. Pada malam hari ini kita turut berbelasungkawa dan turut mendoakan semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah para salik, para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk pada malam hari ini insya Allah akan kita kaji kembali terusan daripada bab kitab Risalah Asyatoriyah. Dan pada malam hari ini dengan tema hal-hal yang menghalangi salik dalam perjalanan menuju Tuhan, serta peran penting guru mursyid dalam perjalanan seorang salik. Sebelum kajian pada malam hari ini kita mulai, kita hadiahkan Fatihah dan kita bacakan surah Al-Ikhlas serta Mu'awwidzatain, dilanjutkan dengan zikir Asyatoriyah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya' wa syuhada' wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal muallifin al kutub alladzi ta'allamnaha wa 'allamnaha wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya'il arifin sana ila hadrati jami'il a'immatil mujtahidin khususnya hadrati Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa hadrati jamil a'immatit thariqah khususnya hadrati Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa hadrati Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili wa hadrati Syekh Abdullah Asy-Syatari wa hadrati Syekh Imam As-Suhrawardi wa hadrati Syekh Abu Yazid Al-Bistami wa hadrati Syekh Ahmad bin Ali Asy-Syinawi wa hadrati Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Qusasi wa hadrati Syekh Abdul Rauf As-Singkili wa hadrati Syekh Ibrahim Al-Qurani wa ila jami'il mursyidi thariqah Asyatoriyah fi ayyi makan. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan khosoh ila hadratir ruh Habib Faisal Umar Al-Idrus Kiai Dharmajaya. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
La ilaha illallah. 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 Allah. 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 Allahu. 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 Hmm. 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 Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga arwah Mbah Kiai Dharmajaya husnul khotimah dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Baik, langsung kita lanjutkan pengajian kitab Ar-Risalah Asy-Syatoriyah oleh beliau Al-Ustadz Hasyib Rosyadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila muallifi hadzal kitab ya Syekh Bahauddin Ibrahim Al-Ansari Al-Qadiri Asy-Syatori wa sanadina ilaihi ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyaallah yang fa'ana bi ulumihi wa barakatihi wa asrarihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita mulai kembali kajian kitab Ar-Risalah Asy-Syatoriyah karya dari Syekh Bahauddin Ibrahim Al-Ansari. Ini kitab yang langka ya. Ini masih fasal pertama dan ini melanjutkan dari apa yang telah kita baca yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mawani'u an hadzal thariq arba'atun. Wal mawani, adapun hal-hal yang mencegah atau menghalangi an hadzal thariqi dari perjalanan menuju Tuhan, arba'atun, ada 4. Ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin
Di situ juga seperti itu, persis 4 yang menghalangi manusia untuk menuju Tuhan. Yang pertama ad-dunya, dunia. Wal khalqu, yang kedua adalah makhluk. Yang ketiga wan nafsu, nafsu, hawa nafsu. Dan yang keempat wasyaitonu, setan. Nah, kemudian secara ringkas Syekh Bahauddin akan menjelaskan cara-cara melawan atau menolak dari halangan-halangan tersebut. Fadaf'ud dunya, adapun cara untuk melawan halangan dari dunia, itu caranya tidak bisa kecuali dengan cara bil qanaati, dengan berpuas diri. Berpuas diri dengan apa yang diterima. Wa'lam, ketahuilah, anna khairal malbusi, bahwa sebaik-baik pakaian, wal mat'umi, dan sebaik-baik makanan, wal maskuni, dan sebaik-baik tempat tinggal. Pakaian, makanan, tempat tinggal, kebutuhan primer ini ya. Huwa al-warid, ini yang telah lalu fil khobari, di dalam khobar, bahwa innal haqqa, bahwa sesungguhnya Allah yang maha hak subhanahu wa ta'ala, waniyun, maha kaya atau tidak butuh, an waladi Adam, tidak butuh dari manusia, atau Allah mempunyai sifat kaya daripada manusia. Artinya dalam salah satu hadis qudsi yang senada seperti ini, bahwa Allah berfirman di dalam hadis qudsi itu, ya bana adama tafarraq li ibadati amla sodroka wa asaddu sadda asudu wa asuddu fakroka. Wahai anak Adam, bersiaplah engkau untuk beribadah kepadaku, maka akan aku akan aku berikan kelapangan di dadamu ini, aku berikan kekayaan, tidak butuh kepada siapapun dalam hatimu, dalam dadamu, dan aku akan mencukupi dari kefakiranmu jika engkau menyiapkan dirimu untuk beribadah kepadaku. Nah, maka hubungan pakaian, makanan, tempat tinggal di sini ini berarti adalah hal-hal yang bersifat primer saja. Wadzalika, dan itu yang dimaksud di sini, semisal makanan, to'amun, makanan yakunu bihi qiyamul badani, makanan yang bisa untuk dijadikan aktivitas jasmani, liyatamakkana minal ibadati, supaya bisa digunakan untuk ibadah. Wasaubun, dan baju atau pakaian, yasturu, yang bisa al-aurata, yang bisa menutupi, yasturu, yang bisa menutupi al-aurata, aurat, yang bisa menutupi aurat. Wabaitun, dan rumah, yasunu, yang bisa menjaga, sekedar menjaga, minal harri, dari panas, wal barodi, dan dari dingin, cuaca dingin. Artinya yang penting rumah fungsinya adalah untuk berteduh. Ini adalah standar yang bagaimana kebutuhan pokok itu yang penting sudah tercukupi. Kabaitil usfuri, seperti halnya rumah burung, sarang burung. Sarang burung itu kan digunakan untuk berlindung dari cuaca panas atau dingin. Faman qana'a, maka barang siapa yang berpuas diri bihadhi salasati, dengan hal 3 tersebut, di dalam segala kebutuhannya dia berpuas pada standar yang penting cukup. Ini adalah ajaran qanaah ya. Dasar qanaah itu kan penting cukupnya itu. Maka dia akan kholaso, dia akan selamat minat dunia, dari godaan dunia. Kalau dia dalam hatinya sudah
oh aku sudah cukup dengan ini, maka dia selamat dari godaan dunia yang tidak ada batasnya ini. Wadaf'ul khalqi, dan cara untuk menolak atau melawan godaan dari makhluk, caranya ini formula dari Syekh Bahauddin sama dengan formula sufi pada umumnya, yaitu bil uzlati, dengan mengasingkan diri atau membatasi diri anhum dari makhluk tersebut, dohiron baik secara fisik, wabatinan dan secara batin, walau kana bainahum, walaupun seseorang tersebut tetap bergaul atau berkumpul bersama manusia. Kenapa? Annal maksud, bahwa yang dimaksud uzlah di sini adalah alla yashtagila, supaya tidak sibuk alqalbu, hatinya, wala yata'allaqu, dan tidak bergantung hatinya itu bihim, dengan manusia-manusia. Tidak disibukkan urusan manusia atau terpengaruh dengan urusan-urusan manusia yang membuat dia lalai dari tujuan utamanya, yaitu ibadah, dan tidak bergantung kepada manusia. Artinya menggantungkan semua kebutuhan atau semua harapannya kepada manusia. Karena dikatakan oleh para ahli hikmah atau dalam beberapa, bahwa satu hal yang sangat sia-sia adalah menyimpan harapan kepada manusia. Wala yusyarikuhum, dan hendaknya seseorang itu tidak bergaul bersama manusia ini, tidak bebarengan dengan mereka fi adatihim, di dalam adat kebiasaan buruk manusia, liyakhlusal, supaya dia selamat min syarrihim, dari keburukan adat manusia tersebut. Jadi ini tindakan preventifnya, yaitu menghalangi hati sebenarnya di sini. Karena kita kalau saat ini uzlah adalah menjaga hati itu sebenarnya. Wadaf'un nafsi, dan selanjutnya adalah untuk melawan atau menolak hawa nafsu, wasyaitoni, dan melawan setan, innama yakunu bilil tijai ilallahi, maka ini semua hanya bisa terjadi untuk melawan hawa nafsu dan melawan setan ini dengan menyandarkan diri ilallahi, kepada Allah, sa'atan, dalam satu waktu, fasa'atan, di dalam dan dalam waktu yang lain. Artinya proses menyandarkan diri kepada Allah ini harus selalu dilakukan, walaupun masih bisa hanya beberapa waktu saja, nanti akan ditambah, karena proses menyandarkan diri ini penting sekali untuk melawan godaan nafsu dan godaan setan. Menyandarkan diri, karena persis seperti yang pernah dikatakan, bahwa bagaimana engkau selamat dari anjing yang terus menggonggong dan ingin menggigitmu. Ibarat anjing adalah setan yang menggoda kita, maka yang paling selamat adalah menyerahkan anjing tersebut kepada pemiliknya, bukan melawan anjing itu. Kalau dengan proses melawan kita perlu lari, tapi kalau kita serahkan kepada pemiliknya, selesai sudah. Dia akan diikat oleh sang pemilik. Ini analoginya dari cerita ini, dari kasus ini. Fasa'atan min hadzainil aduwainil qawiyaini, dari kedua musuh utama yang kuat keduanya ini. Fa inna ahadahuma, karena salah satu dari keduanya, dari nafsu dan setan ini, aduwun minal khorid, ini adalah musuh nyata bagi seorang pejalan menuju Tuhan dari luar. Aduun minal khorid, musuh dari luar. Wal akhor, sedangkan salah satunya aduun minad dakhil, musuh dari dalam. Musuh dari dalam hawa nafsu, musuh dari luar adalah setan. Wahuma ghairu mar'iyaini, keduanya tidak bisa kelihatan. Kalau kelihatan orang kan enak sekali untuk melawannya.
fayakunu daf'uhuma asirun, maka untuk melawan keduanya ini sangat sulit. Wa yasta'inu ala daf'ihima, dan inilah fungsi seorang mursyid di sini. Wa yasta'inu, maka hendaklah seorang salik ini meminta pertolongan ala daf'ihima, di dalam melawan hawa nafsu dan melawan setan ini, bilistimdadi minal mursyid, dengan meminta support kekuatan rohani minal mursyidi, dari seorang guru mursyid. Kenapa support kekuatan rohani ini penting? Hubungan rohani kita dengan mursyid ini membuat kita kuat untuk melawan nafsu dan melawan setan. Karena orang tidak mampu tanpa mursyid untuk melawan itu. Lihat faro, supaya dia selamat bihima, dari keduanya. Fa'innahu, karena sesungguhnya bidunil mursyidi, tanpa seorang guru mursyid, la yahsulu, tidak bisa berhasil, lahu, bagi seorang tersebut, al kholasu, selamat, minal mahaliki, dari ancaman atau bahaya-bahaya yang membinasakan. Jelas ya, tanpa seorang guru kita nggak bisa mengetahui apapun atau selamat, karena kita hanya bisa mengira-ngira tanpa ada rambu-rambu atau petunjuk dari guru. Fafham, maka fahamilah hal ini. Maka ini jelas bagaimana fungsi seorang orang harus berguru kepada seorang mursyid. Wal yastahdir, dan selanjutnya adalah hendaklah seorang salik berusaha menghadirkan ruhaniyatahu, ruhaniyah atau sosok ruhani al-mursyid, sosok ruhani sang guru, sang mursyid ini. Supaya apa? Untuk menjadi kekuatan baginya, bahwa dia terus merasa terjaga perilakunya, karena dihadiri oleh, disanding sang guru. Guru itu kan orang yang paling dia sungkani, dia malu, dia untuk bermacam-macam sangat. Wa yatasawwara, dan menggambarkan seorang ini, hendaknya seorang salik ini menggambarkan hudurahu, di kehadiran sang guru ini, indahu, di sampingnya, fi jami'i muhimmati, di dalam segala kesibukannya, wa matalibi, dan di dalam segala aktivitas harian kebutuhannya. Fa inna ruhaniyatal mursidi, karena ruhaniyah atau kekuatan ruhani seorang guru, lam taghib, tidak pernah sepi, tidak hadir, anil muridi, dari kondisi muridnya. Seorang guru tidak menoleh atau mengamati kondisi rohani muridnya. Torfata ainin, dalam satu kejap mata pun. Faidha robatohu, maka ketika seorang salik ini mengikatkan dirinya, kolbahu, dengan dari hatinya, hati sang salik ini, bil mursidi, dengan gurunya, mengikatkan hatinya dengan gurunya, wala haldohu, dan mengamati kondisi ikatan ini, bi'ainil kamali, dengan pandangan sempurna, dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna. Wah, luar kesempurnaan bagi sang guru kepada ikatan dengan gurunya. Hasolat, maka dia akan berhasil, lahu, baginya, as-sa'adatu, kebahagiaan, minhu, dari hubungan, karena hubungan dengan ikatan dengan sang guru ini. Sa'adah, kebahagiaan. Wa ausolahu, dan Allah akan menunjukkannya, menyampaikan sang salik ini, al-haqqu, Allah al-haq ta'ala, ila maksudih, kepada apa yang dia kehendakinya. Wasitatul mursid, biwasitatil mursidi, dengan wasitoh atau dengan lantaran sang guru mursyid. Wayam bagi, dan seyukja,
alla ya'jula, hendaknya seorang salik ini tidak tergesa-gesa. Orang Jawa mengatakan gigi mongso, dia selalu terburu-buru, kapan aku bisa sampai wusul, kapan aku bisa futuh ya, kapan aku bisa makrifat misalnya. Jangan seperti itu. Tidak boleh tergesa-gesa, terburu-buru fisairi di dalam perjalanan ruhani ini. Li'ana hadzat thariqah, karena sesungguhnya perjalanan ini anwa'un, ada bermacam-macam perjalanan ini. Faba'du, maka sebagian dari para salik ini yasilu fi muddati sanatin, dia bisa wusul dalam waktu 1 tahun. Waba'dum, dan sebagian dari mereka fi sanata ini ada yang sampai dalam 2 tahun. Waba'dhum fi salasi sinin, dan sebagian dari mereka ada yang bisa sampai dalam 3 tahun. Waba'dhum fi khamsi sinin, dan sebagian di antara mereka bisa sampai dalam 5 tahun. Waba'dhum fi ashri sinin, dan sebagian mereka ada yang sampai 10 tahun. Waba'dhum fi ashrina sana, sebagian mereka ada yang sampai 20 tahun. Waba'dhum fi salasina sana, sebagian mereka ada yang 30 tahun. Waba'dhum fi khotwatin wahidatin, sebagian mereka ada yang sampai dalam 1 langkah saja. Waba'dhum fi khotwataini, sebagian mereka ada yang sampai dalam 2 langkah. Waba'dhum fi salasi khutuwatin, sebagian di antara mereka ada yang sampai dalam 3 langkah. Wa ala qadril istidadi, dan pada batas ukuran persiapan seorang salik menyiapkan diri menuju Tuhan ini, yakunul wusul ilal muradi, maka sesuai pula apa yang dia peroleh usulnya ini kepada apa yang dikehendakinya. Wa kullama asasal amri fardun mustahkamun, dan setiap segala sesuatu itu menjadi dasar sesuatu itu dasar yang kokoh dan dalam, seperti halnya ketika kita membangun bangunan, dasar pondasinya itu kokoh dan dalam dan terikat kuat, kanatil martabatu a'la wa atam, maka derajat bangunan ruhani yang diperoleh sang salik ini a'la, lebih tinggi, wa atam, dan lebih sempurna. Wa kullama ba'udat, dan kapan? Ketika perjalanan ini tampak jauh. Muddatul mulaqati, ketika perjalanan ini menjauh, jarak pertemuan, ketika orang sudah sungguh-sungguh sudah mengokohkan dirinya, menyiapkan dirinya dengan sebaik mungkin sesuai petunjuk sang mursyid, tetapi belum usul juga sampai 40 tahun misalnya. Kanatil istiaq, sebenarnya disitulah bahwa al-istiaq, kerinduan kepada Tuhan, aksar itu lebih banyak, waladzatu, dan enak ketika dia bertemu nanti, aufar, lebih banyak, lebih luas lagi. Jadi jangan dikatakan lama nggak usul, itu berarti orang itu lambat atau baik. Bukan, itu ada sesuatu hal. Jadi ukurannya bukan cepat atau tidak lambat, tapi ukurannya di dalam persiapan dirinya, mengokohkan dirinya, mengokohkan dalam tobatnya, membersihkan hatinya, dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Wa'lam, ketahuilah, anna nafsa wa syaitana, bahwa hawa nafsu dan setan, huma quddamu a'daika, keduanya ini adalah pemimpin dari musuh-musuhmu. Fakullama badarta bil mujahadah, maka ketika engkau menyegerakan diri dengan mujahadah, dengan perjuangan, lidaf'ihima, untuk melawan keduanya, kanal fathu, maka kemenangan iku akrobu, itu lebih dekat, wa asro, dan lebih cepat. Ketika
kita semakin cepat menyiapkan diri untuk melawan hawa nafsu kita, menyegerakan diri untuk melawan hawa nafsu dan setan, karena keduanya adalah pemimpin dari musuh-musuh yang tadi disebutkan 4 itu, maka fath, terbuka, itu lebih dekat dan lebih cepat. Wal mujahadah, yang dimaksud di sini mujahadah, melawan, perjuangan melawan hawa nafsu ini, bimulazamati syam, dengan melazimkan diri berpuasa sunnah misalnya, wal qiyam, dan menghidupkan malam dengan sholat sunnah, zikir-zikir malam hari, muji dan lain sebagainya, berzikir. Wal muhafadhah ala adail faraid, dan menjaga diri untuk selalu melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat wajib, fi auqatiha, di dalam waktunya, ala nahji sunnati al muhammadiyati, pada jalan sunnah yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala Allah, maka semoga ayah sula sabatul qidam lisalik wa mulazamatil kitab wali kitabillah, dan seterusnya. Maka semoga dengan hal seperti itu berhasil seseorang tadi menetapkan atau mengokohkan langkah lisaliki, bagi seorang pejalan menuju Tuhan, wa mulazamati tilawati, dengan juga melanggengkan membaca li kitabillahi, bagi Al-Quran, kitab Allah Ta'ala. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, la yudhi'u ajra man ahsana amala, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala. Pahala ini adalah anugerah bagi orang yang membaguskan dirinya dari amal-amalnya itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan berkah dari bacaan ini, membuat kita menyiapkan diri, mengokohkan diri menuju jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.